Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan sebuah video yang tujuannya untuk memenuhi salah satu tugas geometri analitik yang diampu oleh Ibu Irena Puji Nuritawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah geometri analitik. Nah, di sini kami kelompok 7 akan mempersembahkan sebuah materi mengenai bilangan arah dan kosinus arah. Kemudian ada koefisien arah suatu garis. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke konten selanjutnya. Di sini ada 3 konten, yaitu introduction, kemudian presentation-nya berisi materi yang poin ketiga juga sama, presentation atau materi yang akan dibahas. Nah, pertama itu ada introduction, yaitu anggota kelompok 7 itu siapa aja sih. Kemudian ada presentation yang membahas materi tentang bilangan arah dan kosinus arah beserta contoh soalnya. Yang ketiga juga sama, materi yang akan dibahas yaitu tentang koefisien arah suatu garis dan contoh-contoh soalnya juga. Check this out. Masuk konten yang pertama, di sini ada introduction. Kita dari kelompok 7 ya, yang beranggotakan saya sendiri, Ajrin Fajriani Suryana dengan NIM 205111003. Kemudian ada rekan saya juga di sini, Diansah Hijayah Nafi dengan NIM 205-12007. Yaitu yang kedua, presentation mengenai materi yang pertama, yaitu bilangan arah. Nah, di sini ada pengertian bilangan arah, teman-teman. Bilangan arah suatu garis adalah komponen-komponen skalar sembarang vektor, bukan vektor 0 yang terletak pada garis itu. Nah, di sini ada bilangan arah dari titik P1, X1 dan Y1 dan P2, X2 dan Y2. Nah, di sini kita dapatkan panjang vektor P1 P2 sama dengan X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1 atau sama dengan delta X dan delta Y. Nah, dari mana sih kita dapat rumus ini? Rumus ini kita dapat dari sketsa gambar atau grafik di samping ini. Nah, di sini kita punya titik P1 dan P2. Nah, titik P1, X1, Y1, dan P2, X2, Y2. Kemudian kita tarik garis P2 dikurangi P1, menghasilkan titik-titik yang putus-putus ini nih, membentuk segitiga siku-siku, yaitu di sini ada delta X dan delta Y. Di mana delta X ini yaitu rumusnya X2 dikurangi X1 dan delta Y ini Y2 dikurangi Y1. Nah, kemudian adapun bilangan arah dari vektor-vektor lainnya pada garis G adalah K delta X dan delta Y. Nah, di sini untuk grafiknya ada kita punya titik baru yaitu P, X, Y. Kemudian di sini ada garis membentuk K delta X dan K delta Y. K delta X ini bilangan arah vertikal. Ya, ini garisnya. Kemudian ada K delta Y yang secara vertikal, itu bilangan arah vertikalnya. Kemudian si K ini itu penghubung gitu ya, penghubung antara delta X dan K delta Y. Jadi ketika bilangan arahnya ada diketahui, maka dikalikan dengan delta X dan delta Y. Jadi rumusnya itu K delta X dan K delta Y dengan syarat K-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu, teman-teman. Next, untuk lebih paham ya, kita masuk ke contoh soal bilangan arah. Nah, di sini ada soal yaitu hitunglah bilangan arah suatu garis yang melalui titik P1 negatif 3 dan 4 dan P2 1 dan negatif 5. Nah, cara penyelesaiannya tadi sudah disampaikan di materi sebelumnya. Ada rumus panjang vektor P1 P2 sama dengan delta X dan delta Y. Nah, di sini kan udah ada nih diketahui P1-nya berapa, P2-nya berapa. Nah, kita langsung aja tinggal substitusikan ke rumusnya ini. Ada X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. X2-nya pasti yang di P2 ya, yaitu 1. Kemudian X1-nya yaitu pasti di P1 dengan nilainya negatif 3. Nah, teman-teman jangan lupa kalau kita mengurangi bilangan negatif harus memakai tanda kurung agar nanti tidak keliru untuk penghitungannya. Kemudian Y2-nya negatif 5 dan Y1-nya dikurangi 4 ya. Jadi 1 dikurangi negatif 3 hasilnya 4 dan negatif 5 dikurangi 4 sama dengan negatif 9. Nah, jadi hasil dari bilangan arah suatu garis yang melalui titik P1 negatif 3 dan 4 dan P2
1 dan negatif 5, yaitu 4 dan negatif 9 hasilnya. Mudah kan teman-teman? Materi selanjutnya yaitu tentang kosinus arah garis lurus. Nah, di sini ada definisi dari kosinus arah sebuah garis, yaitu komponen skalar dari vektor satuan yang terletak pada garis tersebut. Nah, kita misal jika V sama dengan L dan M, kemudian U sama dengan negatif L dan negatif M adalah vektor satuan yang terletak pada suatu garis, maka L dan M dan negatif L dan negatif M adalah kosinus arah garis tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa L, M ini notasi arah kosinus segmen di mana L sama dengan cos alpha sedangkan M sama dengan cos beta. Jadi sudah dibahas untuk materi sebelumnya pada bab pertama. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi tentang kosinus arah garis lurus. Pertama, jika delta x, delta y adalah bilangan arah satu garis, maka kosinus arah dari garis tersebut adalah L sama dengan delta x per akar dari delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat, dan M sama dengan delta y per akar dari delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Langsung kita masuk ke contoh soal. Carilah sepasang kosinus arah dari garis yang melalui titik P1 3,2 dan P2 sama 1,1. Penyelesaiannya, kita pertama-tama cari dulu nilai dari delta x dan delta y-nya. Delta x sama dengan 1 kurangi 3 sama dengan negatif 2, dan delta y-nya sama dengan negatif 1 kurangi 2 sama dengan negatif 3. Lalu setelah kita menemukan nilai dari delta x dan delta y-nya, kita substitusikan ke persamaannya tadi. L sama dengan delta x per akar dari delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. L sama dengan negatif 2 per akar dari negatif 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. L sama dengan negatif 2 per akar dari 4 tambah 9. L sama dengan negatif 2 per akar 13. Lalu yang M sama dengan negatif 3 per akar dari negatif 2 akar negatif 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Lalu M sama dengan negatif 4 per akar dari 4 tambah 9. M sama dengan akar 3 per akar 13. Jadi sepasang kosinus arah dari garis yang melalui titik P1 dan P2 ini adalah negatif 2 per akar 13 dan negatif 3 per akar 13. Kemudian kita lanjut ke koefisien arah suatu garis. Koefisien arah suatu garis adalah nilai tangan dari inklinasi sebuah garis atau gradien. Jadi koefisien arah suatu garis ini bisa kita bilang juga gradiennya, disebut juga tangan alfa. Apa itu inklinasi? Inklinasi adalah sudut kecil yang terbentuk oleh sumbu x positif terhadap garis G. Artinya sumbu x harus berlawanan arah jarum jam agar berimpit dengan garis G. Jika inklinasi dinamakan alfa, maka alfa berada di antara 0 derajat dan 180 derajat. Bisa kita lihat pada grafik ini. Nah, ini alfa ini adalah inklinasi. Jadi sudut kecil yang berada di antara delta x dan sumbu x dan garis G. Jadi kita ambilnya dari sini, dari sumbu x positif ke arah garis G. Tidak diambil dari sini, tapi dari sini. Ini disebut inklinasi. Begitu juga dengan gambar ini yang sebelah kiri. Inklinasinya itu antara sumbu x dengan garis G. Nah, sumbu x positif. Nah, di sini sumbu x positif yang ini. Jadi diambilnya tidak dari sini tapi dari sini. Berarti sudut dari inklinasinya dari ini alfa ini. Tadi menurut definisi koefisien arah suatu garis adalah nilai tangan dari inklinasi. Berarti kita lambangkan koefisien arah satu garis dengan S. Berarti S sama dengan tangan alfa. Kita sudah tahu tangan itu depan dan samping, depan per samping. Berarti tangan alfa berarti depannya adalah delta Y, sampingnya adalah delta X. Berarti S sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan delta Y itu Y2 kurangi 1, delta X sama dengan X2 kurangi X1. Berarti untuk menentukan koefisien arah satu garis adalah S sama dengan Y2 kurangi 1 per X2 kurangi X1. Nah,
koefisien arah suatu garis ini digunakan untuk menentukan kemiringan suatu garis gitu, derajat kemiringan suatu garis. Jadi kita bisa mengetahui si garis ini miringnya kayak gimana gitu. Kalau hanya dengan melihat misalkan bilangan arahnya atau dari dua titik yang diketahuinya. Jika S kurang dari 0, maka inklinasi sudutnya adalah lantip. Nah, kalau S-nya kurang dari 0, maka bentuknya itu akan seperti ini. Nah, gambar yang berada di kanan ini, grafik yang dari kanan. Jika S lebih besar dari 0, maka inklinasinya adalah sudut tumpul. Jadi akan seperti di grafik yang tadi sebelah kiri ini, sudut tumpul. Jika S-nya sama dengan 0, maka inklinasinya adalah 0 derajat. Jadi jika nilai S-nya adalah 0, maka inklinasinya adalah 0 derajat. Jadi kalau S-nya sama dengan 0 bakal begini. Nah, garisnya akan seperti ini. Jadi datar, sejajar dengan S. Jika S tidak terdefinisi, maka inklinasinya adalah 90 derajat. Jika S itu tidak terdefinisi, kan ini pecahan. Kalau tidak terdefinisi itu adalah penyebutnya 0. Sementara yang di atasnya ini bilangan, sebuah bilangan. Nah, berarti sebuah bilangan ya, tidak sama dengan 0. Nah, kalau ini ya 0, delta X-nya berarti ya, S2 sama dengan X1. Berarti S2 sama X1 itu nilainya sama. Oh, berarti garisnya akan seperti ini, tegak. Sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini kan 90 derajat. Nah, seperti itu. Jadi, tangan 90 derajat kan tidak terdefinisi. Jadi, seperti itu. Jika S-nya tidak terdefinisi, maka inklinasinya adalah 90 derajat. Nah, garisnya akan seperti ini. Kalau S-nya sama dengan 0, akan mendatar seperti ini. Lalu, untuk contoh soalnya, tentukan koefisien arah satu garis yang melalui titik R, negatif 2,3 dan Q 4,5. Negatif 5. Penyelesaiannya kita tinggal substitusikan nilai-nilai ini. S sama dengan delta Y per delta X sama dengan negatif 5 kurangi 3 per 4 kurangi negatif 2 sama dengan negatif 5 kurangi 3 negatif 8, 4 kurangi negatif 2 sama dengan 6. Nah, kita sederhanakan menjadi negatif 4 per 3. Nah, karena S nya itu negatif, kurang dari 0, maka inklinasinya adalah sudut lancip gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton atau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang teman-teman tonton bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Kami undur diri. Selamat berjumpa di konten selanjutnya atau di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.